Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Al-Fatihah wa ila hadrati Rasulillah Sultan Mu'ayyad Syamsul Malaydi al-Jihad Summa ila hadrati Rasulillah wa syamsul Asadi Summa ila hadrati Syekh Ahmad al-Rifah Summa ila hadrati Syekh Ahmad al-Bidawi Iqadai hajatina ya Allah Hajatina dunia wal akhirah dan majlis al-Mubarak Syarahum al-Fatihah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba semuanya ada ke depan. Anak-anakku yang hebat ngaji ya. Ngaji? Tolong hatinya di-off-kan dulu. Saya perhatikan tadi dari sana semua nggak perhatian. Ini anak-anak yang hebat-hebat saya minta mudah-mudahan habis mulu dan Anda semuanya dapat syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basyara al-muhajirin fi sabilihi bil jannati allati fiha na'imun muqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bid-din al-qawim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin afdal salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi alladhina tad'u ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Amin ya Rabb. Amma ba'du. Al-mukarramun para alim yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA NU Bombengsari Bapak Haji Ali Mukhlisin SAG, Bapak Ketua Komite dan Yayasan seluruhnya, Dewan Guru SMA NU, anak-anakku sekalian, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita di sini ditakdir oleh Allah duduk dalam rangka peringatan Maulidul Rasul, memperingati lahirnya manusia mulia, junjungan kita semua Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sampeyan iki sedaya boten gadah napa-napa. Amal kurang, kadang-kadang sedekah kurang. Maka dengan memperingati Maulidul Rasul ini mudah-mudahan
kita ditingkatkan oleh Allah ibadahnya dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya masuk tadi kaget, oh ini banyak juga siswanya. Anak-anak, tolong kalian sudah SMA, ya. SMA itu masanya transisi, masa storm and drop. Jadi seperti angin badai. Kalau anginnya enak, enak. Anginnya gak enak, gak enak. Jadi masa-masa seperti kamu ini, anak sekalian, ini masa kritis. Ya, hati-hati, gitu ya. Dan saya yakin kamu semua adalah calon-calon pemimpin bangsa. Sudah kenal saya belum? Nama saya Ma'ruf Abu Bakar. Saya dulu temannya Pak Ali Muhsin, pondok di Kerapian, Jogja. Ya, satu kamar dengan saya. Tapi doaan saya sudah kuliah di baru masuk SMA. Saya terakhir ada di Jogja 2006. Posisi saya terakhir dosen Universitas Islam Indonesia. Saya pengampu 3 mata kuliah: bahasa Inggris, agama, ilmu komunikasi. Saya ngajar di SDI Widayuwaha dan ngajar di Akademi Bahasa Asing Yogyakarta, ABAYU. Kenapa Ustaz pindah Banyuwangi? Itulah kehendak Allah. Ya. Jadi takdir orang itu tidak ada yang tahu. Makanya anak-anak sekalian, kalian sekolah yang sungguh-sungguh, niat tenangan nuntut ilmu, penting. Jangan ngenteng. Ya. Siapa yang ngenteng menuntut ilmu, nggak dapat apa-apa nanti. Loh, saya ini loh biayanya itu nggak ada. Bapak sudah meninggal, saya kuliah. Tapi karena saya sungguh-sungguh, oleh Allah ditolong. Saya waktu masuk ke Jogja, saya bertemu guru saya almarhum Al-Mahburlah, Rohani Ali Maksum, Allah yarham. Saya ini backgroundnya bukan agama dulu, anak-anak sekalian yang baik. Ya, kalian SMA NU. Tapi contoh, ya, jangan ngomong sembarangan yang tidak berguna. Hati-hati. Ya. Kalau itu nanti terbawa, nanti sampai terus ke depan. SD-nya saya SD Kepatihan, SMP Negeri 2, SMA N1 Gelaga, sekarang dulu SMA. Saya langsung mondok di Kerapian, daftar di UGM. Ini kisah saya. Tetapi saya oleh Mbak Ali itu ditanya, "Kuwi ini arep ngopo?" Kula den daftar UGM ya. Apa jawabnya yang dimaksud? Nggak usah. Saya nggak boleh daftar. Daftar IAIN boleh. Nah, ini jawabannya Mbak Ali itu. Tetapi saya ngeyel, tetap daftar UGM. Si pemain waktu 85 tahun itu sampai berakhir. Ya, turun nih prosesnya. Akhirnya apa anak-anak sekalian? Ini kisah ini menjadi pelajaran. Terima kasih. Kemudian saya daftar UGM Sipan Maru. Nggak diterima. Betul. Oh iya. Saya daftar IAIN. Apa jawab saya belajar? Ngapunten. Kulo niki boten saged. Napa-napa, agama kulo cetek yai, kulo boten saged. Saya mati. Yes, apa-apa, daftar. Besok kalau mau tes, teman-teman. Begitu saya mau tes kiai anak-anak sekalian, saya ketemu kiai nggak ada. Ada tamu berbis-bis dari Pondok Pesantren Termas. Akhirnya beliau keluar dari kamar mandi. Ada teman tuh, iya, salam saya bu, kalau pamit nih tes, apa jawabnya ini? Untuk anak kecil. Engkau anak tes, ya. Ijazah diminta oleh kiai.
Muhsin, Rakitan, Magelang. Ijazahnya gini tak? Ini ijazahnya. Nanti kalau kamu harap tes, gak iso, angel, iling-iling wajah ibumu. Suruh ingat-ingat wajah ibu. Banyak Ali, hati kamu. Apa daunnya banyak Ali? Iling Fatihah. Bukan apa-apa, cuma ingat, sambungkan wajah ibu, kirim Fatihah sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Sampai kalau saya berangkat tes. Soalnya, itu lagi soalnya. Arab dulu lagi. Paham ini. Ini tesnya. Tapi yang bahasa Indonesia, oh pelahap. Bahasa Inggris pelahap selesai. Ya. Saya ini siswa tengah dan di SMA Negeri 2. Sekolah besar di SMA kelihatan. Ya, masuk dia ayo. Betul. Tapi karena ini daunnya yai, guru yang ngomong seperti itu, saya samik nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu itu saya bayangkan sudah Fatihah tahu ya ini Fatihah isi. Udah mantap. Ketemu lagi sama ini, wis negara punya kalau bersakit, wis apa? Emput wis nama 14 Agustus 85 waktu itu pengumuman yang saya masih ingat. Ya Allah, dapat surat dari yang di Anda diterima di Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Kalijogo. Sujud. Berarti ini harus. Apa pelajarannya anak-anakku sekalian? Siji. Wong itu yang pengen sukses, siji taat sama orang tua. Dua, taat sama ibu, bapak guru yang ada di sini, yang membimbing kalian semua. Pun, otomatis. Sampai ada taat kalau ibu bapak, taat sama guru-gurunya, saya yakin sampai bisa jadi orang. Amin. Ya. Saya pinter gue sekolah nih, enggak gue ada kurang ajar, la yanfa, enggak bakal gue jadi wong sing manfaat. Disik, aku mundur pindah-pindah kebetulan dari Serapiak pindah ke Purworejo. Guru saya terakhir meninggal 13 Agustus kemarin ini, Mbak Haji Taifur Nawar di Purworejo. Itu saya hikmah. Itu zaman disik itu gak ono murid mentolongi guru ini gak ono. Aku di sini sepuh-sepuh ini gak ono. Nah dikandani kalau dikasih tahu gak pernah bantah di mulut. Makanya sekarang saya ini kalau ada ponakan, anak ada bantah sama orang lain, saya kelosan. Ada ponakan saya kasih tahu ibunya bantah sambil sadar. Bro, saya tahu. Ini yang harus saya tahu. Uang gue membantah, terus makan. Terus jalannya gak bener. Oh yang bener, bantah itu salah. Oh kalau itu salah. Ya, ajaran Nabi nggak seperti itu. Makanya Rasulullah akhir di muka bumi ini, innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Ini akhlak harus. Ya, di dalam pendapatnya Syekh Imam Hasan Al-Bisri apa? Man la adaba lahu la ilma lahu. Uang itu lah gak boleh ada, gak punya unggah-ungguh, tandanya orang yang tidak berilmu. Biarpun dia sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, S4, S-tungtung, S-dukir, sampai AKS ya, S. Tapi dia kurang ajar, gak punya adab, gak punya sopan santun, hancur. Saya pernah dapat kisah dari seorang kiai. Dulu ada anak-anak muda di satu tempat. Perang itu, kitab ini apa? Saya mungkin karena pergaulan. Begitu dia pulang, disuruh mulai wes buka pintu dengan kaki. Kira-kira, emaknya langsung lemes. Emaknya itu, pintar anak itu, tapi sayang. Buka pintu dengan kaki, emaknya langsung kira-kira.
ini tak tutup nangis semuanya. Bimbel awes bodoh tapi sopan santun, besok kamu jadi orang. Makanya kalau ada neko-neko, itu alamat. Lihat, saya ini orang kampus kalau dari kampus. Kalau ada mahasiswa ngomong, saya diam. Berarti kalau kamu ngomong, ya, karena apa? Orang banyak ngomong. Kalau ada orang yang ngomong di sini, kamu ngomong, itu apa? Speech is silver, silence is golden. Ya, ngomong itu perak. Berarti apa? Wong yang akeh ngomong pasti bodoh. Terus, saya pastikan, saya berani pastikan. Lek orang kuliah pelajaran ngomong, orang belum ngomong, tondo sudah, anak bodoh. Itu karena dia itu, oke, orang banyak ngomong sudah salah, ya, sudah salah. Tadi perhatikan anak-anak, tadi itu mahal dia. Anda ini sekolah NU, SMA NU, ngerti orang? Itu sudah satu tingkat di atas. Itu SMA umum sebenarnya. Mahal dia tadi saya perhatikan, saya main itu perhatikan. Ya Allah singguh, ini Rasulullah hadir. Hikmah. Saya pernah baca literatur berbahasa Inggris di Afrika Selatan. Itu ketika ada makhluk yang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Waktu itu di satu tempat ada makhluk, ada orang non-muslim dengar suara itu tadi berhenti. Kan kalau ngomong yang ngomong tak suruh ke depan, tak suruh ngomong. Ya, saya paling nggak suka kalau saya ngomong ada yang ngomong. Tak suruh ke depan, suruh ganti ngomong. Sanggup? Ya, sanggup ya? Awas. Jadi kalau ada yang ngomong tak suruh ke depan, tak suruh ngomong. Ya, biar anak-anak itu disiplin. Disiplin itu menuju sukses. Ya, sampai mereka disiplin, loh tak sukses. Karena apa? Niatnya kan waktu. Nah, begitu tadi mendengar makhluk yang, orang ini nangis. Saya kalau ada makhluk yang, ada berbismillah. Karena tahu apa yang di dalam itu apa. Bukan sekedar seremonial, tidak. Ya, nah ini orang tadi non muslim berhenti, kalau sampai marah nangis dulu nangis. Kok sing Islam ini kadang-kadang nggak sampai perhatian itu kenapa? Sehingga orang ini nanya sama kiainya, begitu kalau selesai, ya Syekh, ini dialog, what did you read just now? Ya, tadi baca apa? Dijawab sebagainya. Just now I read the praise of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membaca puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Who is Muhammad? Siapa Muhammad? Dijawab sebagainya tadi. Muhammad is the messenger of Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad is a prophet, is the messenger of Allah, Nabi dan utusan Allah yang memberikan petunjuk di muka bumi dari dunia kegelapan menuju ke dunia terang. Dengan izinnya Allah dapat syafaat, dapat hidayah. Oh, itu melawan Islam. So he converted to Muslim sehingga dia masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kebetulan sering mengislamkan orang asing di Kemenang. Nah, kemarin terakhir orang Itali, ya kalau dia ngomong itu ashhadu, nggak bisa ashhadu alla, nggak bisa dia. Ashhadu alla
ilaha illallah. Itu lidahnya orang sana. Ya. Apa artinya? I declare that there is no God but Allah. Saya bersumpah tidak ada Tuhan kecuali Allah. And I declare that our Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi segitu hebatnya ini cahaya Rasulullah. Makanya anak-anak sekalian, supaya Anda jadi orang baik, apa caranya? Aksiru min sohbatis solehin, sing akeh kumpul longgang soleh. Anak-anak zaman sekarang ini perhatikan ibu-ibu kalau ada orang tanya, ya, saya tanya tadi sama Pak Muhsin, kelompoknya tidak tahu sing, betul. Saya kemarin itu di SMA ini, saya suruh undang orang tuanya. Jadi kok saya nasihat orang tuanya, saya nasihat anak, itu kok. Nah, supaya apa kumpulnya anak-anak dengan orang baik? Karena Rasulullah itu jauh agama seseorang itu tergantung siapa pertemanannya. Ibu bapak ini rahmat Allah. Nah, dengan merung anak ini, dia belum mencontoh. Yes. Jadi kalau kita melihat seseorang itu baik enggak, sopo kumpulan. Cek dulu, boleh. Kumpulannya akan sudah apik, nular. Makanya pertemanan itu penting. Dawuh almarhum al-maghfurlah Ki Haji Hamid Jazuli Husni Allah yaran. Lek kamu guys sudah di wong alim, kumpul wong alim. Saya dulu nggak bisa bahasa Inggris, tapi karena teman saya pandai, saya kumpul terus. Kalau saya bisa. Saya waktu di IAIN Yogyakarta, saya pernah meraih juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat nasional. I got the first winner of speech contest in national forum. Ya, waktu itu. Alhamdulillah berkat doanya para guru. Nah ini yang harus sekali. Makanya cari teman-teman yang baik, ya, yang kira-kira bisa meningkatkan semangat kita. Siapa teman yang tak baik? Ya. Siapa teman yang tak baik itu? Teman yang baik itu adalah kalau kita berbuat salah, dia mengingatkan kita. Tapi kalau dibiarkan, ya sudah aku itu teman sing rusak. Ya. Waktunya sholat, teman yang baik, sholat. Ya, waktunya belajar, belajar. Itu teman yang baik. Terus paling gampang ibadah. Ya, itu sama-sama jontroni. Ya, sisi kan iso, kalau sisi kan iso. Apa dari pepatah Inggris? If the blind leads the blind, both fell into the ditch. Orang buta, nonton orang buta, dua-duanya belum juga. Yang sisi buta, ditonton, dikon apa? Iya kan? Buta jangan buta ya lucu ya. Nah, itu maksudnya pepatah itu supaya apa? Cari teman yang baik, agar kita menjadi baik. Aksiru min sohbatis sholihin, hak akeh kumpul longgaran diumumkan siapa orang yang soleh itu? Sing bersih hati ini, api, ya, hatinya itu bersih, gak tamuan, ya, gak berbuat jelek. Siapa kata Gus Dur? Pangaran soleh, bagus hatine. Ya Rasulullah, salamun alaikum.
Makanya apa kata Rasulullah, wong sing ahli sholawat itu, ya, orang itu kalau ahli sholawat itu sudah ditakdir baik oleh Allah. Ya. Jadi sholawat itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, anak sekalian, satu bergaul, cari teman yang baik. Makanya Rasulullah itu jadikanlah idola dari segala idola. Disek, pulau ini sekolahnya SD, SMP, SMA, tapi rumah saya penuh dengan foto-foto kiai. Dulu ada saya gitu, turun apa? Ngeceker, Loh saya ini nggak sekolah agama anak-anak, tapi rumah saya itu Syabul Qadir, ya, iya, apa? Gitu. Karena saya senang. Dan alhamdulillah di penghujung saya kuliah, ya, di IAIN saya masuk, walaupun saya bukan sekolah agama. Karena saya kumpul, belajar, dikit-dikit kumpul sama anak-anak yang pandai-pandai itu. Nular. Pertemanan ini nular anak-anak sekalian. Hati-hati. Ya. Anda orang baik, tapi kumpulannya nggak baik, nular. Makanya kalau ada orang tua, anak nggak tahu bilang sih, konco nih sopo. Ya. Ini kumpulan ini, guys. Oh biasa lagi ini. Saling mengisi. Ya. Jadi hati-hati berteman itu, hati-hati. Good. Rasulullah adalah idola segala idola. Karena itu Allah sangat berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu penuh dengan kesulitan dan contoh apa saja. Nanti Nabi pun komplit hari ini. Sampai sebagai pelajar hadisnya ada. Nah ini sudah dikasih tahu oleh Pak Ali Mursi. Pendidikan Ustaz siap. Saya dulu sering keliling pondok-pondok. Ke pondok tahfiz zaman dulu, ya. Kalau sekarang tahfiz bersibuk. Hati-hati, afiliasinya kemana ya? Kalau ada tahfiz itu lihat dulu, afiliasinya kemana? Tidak memiliki afiliasi. Ya. So kadang-kadang dia tahfiz, tapi afiliasinya tak gariskan. Berarti selesai jadi, itu saya kiri. Hati-hati, sangat gurunya harus jelas. Sampai menuntut ilmu sangat guru itu jelas. Misalnya untuk ilmu ke Kiai Amin, Kiai Ade, Kiai Sampai ketok sangat jelas. Makanya tidak sembarangan boleh guru. Guru itu penting karena dia yang akan mewarnai kita sekalian. Saya lihat dulu masih zaman saya mondok di Jogja, saya lihat pondok tahfiz, ya, Sunan Pandanaran di Yogyakarta itu, anak-anak itu tiap malam saya perhatikan caranya menghafal kayak apa. Oh begini. Akhirnya saya nemu hadis. Apa dawuhnya Rasulullah? Man arada an yahfadhal ilma wa alayhi an yulazima khamsa fisalin. Halo? Kurang? Terus? Lanjut. Siapa ingin ilmunya, hafalannya tetap lengket. Nah ini kan Nabi dahulu. Ada tips. Rasulullah kasih tips dalam hadisnya. Kadung pengen ilmunya cepat masuk, hafalnya tidak mudah hilang. Apa konsepnya Rasulullah? Yang pertama, apa dari Rasulullah? Rajin sholatul lail walau rak'atain. Anda harus pakai sembahyang malam walau 2 rakaat. Lu santri, karena saya pondok di Al-Muhsin, ya, Perakitan Magelang.
Itu kalau udah jam 2 itu dibangun. Bangun. Walaupun sholat 2 rakaat. Terus munajat. Apa rahasianya di malam hari itu? Karena Allah di sepertiga malam itu hadir, turun melihat. Maka orang-orang yang munajat, yang meminta pada saat itu, insya Allah dikabulkan hajatnya. Dan hafalannya anak-anak dibarengi cepat ingat. Sholatul lail walau rakaatain. Jadi kalau bisa anak yang sekolah ini, kalau cita-citanya tinggi, belajar bangun malam jam 1, jam 2, atau setengah 3. Ya walaupun 2 rakaat belajar, ya. Oh ini saya masih SMP itu sekeliling. Aku SMP loro tahun 80 ya. Ketua OSISnya saya dulu di SMP 2 itu. Ketua OSIS sampai SMP 2 itu zaman saya dan siswa teladannya saya kebetulan. Nah itu di SMP 2. Kebetulan ada yang mau sorjo rumahnya? Ada. Nah kalau mau sorjo ada camat namanya Bu Sulis. Itu angkatan saya, Bu Sulis Jawa Timur. Sekarang sudah pindah. Kemarin itu di camat di Sorjo. Jadi bangun di tengah malam, munajat semua, minta. Biasanya kalau tengah malam bangun itu ini fresh, otaknya fresh. Nangis habis ya Allah. Saya harus ngaji, siap sholat, dikir. Karena rahasia di sepertiga malam itu tidak bisa semua bangun. Hanya orang-orang yang terpilih dan sungguh-sungguh kepada Allah, dia akan bangun. Kalau Anda masih jadi siswa, kudunya tenanan. Sholatul lail walau rakaatain. Yang kedua apa? Bawahul wudu. Wudunya ini jangan sampai batal. Karena wudu ini dijaga. Orang punya hafalan Quran, mesti punya wudu terus. Batal wudu itu. Tapi kalau dia enggak wudu, ya kadang-kadang udah. Karena orang yang punya wudu itu dijaga oleh malaikat. Arab maksiat, awas. Punya wudu terjaga. Yang ketiga, at-taqwa bisirri wal alaniyah. Dimanapun dia berada, dia dalam keadaan takwa, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, bertakwa. Maaf, zaman saya dulu, ya, zaman bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini, wong pacaran itu harus duwe pegawe, iki wae wis nyambut gawe oleh pasangan saiki SD sampai cium. Ya Allah, dengan generasi kayak gini mau apa saya? Makanya saya mati, saya punya anak 5, tinggal 4, ya 1 meninggal. Yang pertama sudah keluarga di Jogja. Yang 3 Pak? Yang 3 perempuan, laki-laki, yang 1 kuliah. Yang perempuan kuliah. Nah, laki-laki, perempuannya 1. Ya, sudah mati-mati. Ya, kalau belum bekerja jangan coba-coba. Enak Pak. Bisa nyoba berarti hari itu. Bisa nyoba berarti ini lanang deh. Kalau wadon menting nanti macam dia. Lanang mendorong Pak. Hati-hati. Ya. Kalau kalian sudah nggak bisa nahan maksiat itu, pedot sekolahnya. Kamu jadi apa? Sekarang loh, lulusan SMA Bejibun. Ya. Oh saya tanya apa? Lalu sekolah UMS tak selesai karena kena gempa. Saya sekolah. Ya. Saya takdir saya pulang ke Banyuwangi 2006. Waktu itu saya sekolah di UMS jurusan linguistik. Ini bertakwa dalam keadaan
dan keadaan sepi. Makanya hati-hati hubungan antar teman. Lu tak dengar dari saya di kampung saya itu, lu pacok-pacokan bisa. Mungkin itu ada turi megawe lanang, hikmah nilai. Apa kajian di polisi ni? Napa on itu? Tapi ada yang mengatakan, Oh ya. perempuan ini lagi bangunnya ganteng iya, oleh pasangan jantung etis, berdua supir. Tidak punya sopir, itu tadi katanya punya mobil, mobilnya tiba di rental. Hati-hati. Bawa segera saya, Pak. Segera. Hanya hati-hati yang hubungan sekarang ini ya. At-taqwa Kristus dalam keadaan ramai dia bertakwa, dalam keadaan sepi dia bertakwa. Saya ini dapat pelajaran waktu gempa 2006. Halo? Tidak tahu bakal saya akan pindah ke Banyuwangi saya. Pada hari itu saya cerita sedikit. Hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2006 jam 5:30 saya persiapan ngajar di STI Widaywa Jalan Lomangu. Mandi saya di kamar mandi coba Agus. Gempa tektonik 6,9. Gempa tektonik itu kalau di atas 6 itu tuh blek. Gimana, Pak? Gemuruh. Ibu, saya ini Agus, gimana Agus kok gempa ini mencolok kan? Nggak gempa nih, Allah Akbar, melayu aku. Udah kalian dulu, aku kalau kantor harus melayu, berarti pikir kantor begitu. Seperti saya nemu kalau orang yang nggak percaya, bohong, sampai kalau terjadi sendiri, pada sempat sudah. Ya, penting selamat. Itu yang penting. Nah di situ, kenapa ini musibah mulai banyak? Karena apa? Manusianya sudah tidak bertakwa kepada Allah. Bali nggak tahu banjir, ya, gempa. Bencana sudah mulai datang bertubi-tubi. Ada apa ini? Apa kata Imam Roma? Mengapa bencana kerap melanda? Sudah kita membaca itu dari Indonesia merdeka. saya ada kata pos kalau nggak ceritanya ya begitu waktu main dana pengajian pada ustaz suwe-suwe ini apa dana ini saya kalau ceritanya kenapa musibah itu datang? Apa kata Allah? Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Kenapa aku kasih kalian musibah? Jika kalian bersyukur dan beriman. Uang ini gila iman ini kuat, syukur yang kuat, insya Allah musibah tidak akan datang. Berarti apa? Orang-orang yang di situ takwanya sudah perlu dipertanyakan. Nabi Musa alaihissalam protes, pada ngomong, saya kan tidak ikut ya Allah, mereka kan yang maksiat. Apa Allah menjawab? Perhatikan. Nabi Musa protes. Kemudian Nabi Musa duduk di pohon, protes ya Allah. Kenapa orang yang takwa itu digiles juga? Karena saya juga gak maksiat ya Allah. Sebelum Allah jawab, Nabi Musa dihukum semut nyokot di situ. Coba ya. Jangan Madura, Miss Madura. Boleh Madura dia.
Nah, apa ya? Dirubuk semut, dicopot, Nabi Musa, gemes. Padahal yang bikin satu, mulai dari Musa. Mati lagi. Sehingga pasti di badan. Apa kata Allah? Itulah. Umpamanya orang yang bermaksiat, satu yang maksiat, tabrakan. Rokok, gitu ya. Makanya mari kita jaga takwa kita. Terutama anak-anak sekalian, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kalian sudah punya dosa, makin balik semuanya wajib. Kapan mereka sholat itu? Apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum bil madaji. Perintahkan anak-anak untuk sholat mulai umur 7 tahun. 10 tahun gak sholat, pecut. 10 tahun, gak sholat, pecut. Kalau pertama sebetulnya sholat, abdian itu. Ya, sholat itu tiangnya agama. Anak-anak sekalian, saya pernah punya anak nakal di pondok pada waktu itu. Ya, ketika itu saya menghadap kepada seorang ulama besar, nggak usah sebutin namanya, Pekalongan. Apa jawabnya ulama? Antum anaknya masih sholat? Sholat, aman. Ya Allah, arek kok sih nakal, tapi sholatnya masih rajin, insya Allah aman. Tapi gak sholat, nakal, begitu ya. Ya. Pada suatu saat ini betul ternyata apa yang dikatakan beliaunya benar. Sholat ya, anak-anak sekalian perempuan. Pak Ustaz boleh betul kuat ngaji Pak Ustaz. Apa asal aurat sing kuat ngaji ya lunggu. Bisa ada angel. Lunggu betul kuat dringingan ya miring muncul ngalor. Tetap keti. Sing kuat sediayaan. Berarti apa? Orang Islam yang enggak sholat tanpa uzur podo karo mayit. Jika diuping jadi bukan. Ayo, dia dikapir ya. Oh, benar. Benar jer. Buka telinganya. Makanya ini hati-hati. Nah, bertakwa yang ketiga. Yang keempat, ayat mulai takwa dari syaitan. Sampean santri, saya anggap santri. Kalau makan kata Rasulullah, ayat mulai takwa dari syaitan. Lek mangan kira-kira. Ya, wow. Mereka ngantuk gitu. Besok ujian belajar, mari belajar. Saya sarankan secara psikologi, ya, psychological terms, ya. Itu habis belajar malam itu tidur anak-anak. Karena ini otak panas. Tapi kalau mari belajar ngeluyur dengan konser, bukan kali kau lalu jatuh cinta bagai pertama. Lari kafir ini. Turunan kan, enggak semuanya tuh. Orang itu kalau bangun, memori yang muncul itu memori yang terakhir. Apa yang kau kerjakan di terakhir kali? Dia akan muncul ketika bangun. Alhamdulillah dari ahyana wa adama madana wa ilahi nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Faghfirli. Ulama-ulama itu baru gitu. Ojo tangi langsung apa yang dibuka? Wah, ini bahaya ini. Jadi yang terakhir itu muncul kalau Anda belajar, selesai belajar, berdoa, istirahat. Besok bangun sobo, habis sholat sobo, buka lagi pelajarannya begitu. Pakai pas orang aja. Ya, nah ini, ya. Kemudian kalau makan,
Saya pernah anak-anak ini cerita ketika saya mau lamar Toreko 2005. Saya ikut salah satu Toreko di Indonesia ini. Kami bertemu beberapa kiai sepuh-sepuh makan bersama. Saya paling muda saya waktu itu. Ketika makan dengan kiai waktu itu, enak sudah makan. Habis makan, ada kiai yang suruh imbu. Mari Ustaz, imbu. Terus ada datang kiai sepuh. Stop. Apa itu? Kata almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar Pasuruan. Orang itu kalau makan imbu jadi penyakit. Boleh saat itu Pak, Bu, saya nggak tahu ibu kalau makan. Ibu pakai pisang ya. Imbu gak enak ternyata benar. Ya, mau makan hari aman wes. Ini yang dari otaknya bedel nih. Mangan. Otaknya bedel. Enggak makan. Oke makan. Maka kalau di sini tirakat. Santri dulu itu banyak tirakat. Puasa. Lu sampai cita-citanya apa? Mas, cita-citanya apa? Ya. Tentara. Sip. Jaga kesehatanmu. Sobat ngarit. Ya. Sobat ngarit. Ngarit. Iya Pak. Oh, guru. Cita-cita itu yang tinggi. Tidak apa-apa Pak nanti proses. Itu berarti dia semangatnya kendor. Kendor macet. Ya. Siapa tahu. Ya. Apa kata orang-orang yang hebat-hebat? Can you ambition as high as possible? Gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Soal kamu jadi nggak jadi itu bukan urusanmu. Allah yang punya urusan. Urusannya ini punya cita-cita tinggi, sudah S2 nggak selesai, kena gempa, pulang, ya sudah takdir saja. Ya. Banyak teman-teman saya sudah jadi jenderal, sudah banyak. Ya, teman-teman saya SMA sudah pensiun. Saya ini angkatannya sudah pensiun semua, sudah pensiun. Saya pensiun. Jadi apa saja yang penting bertakwa kepada Allah. Yang terakhir supaya apa kita kuat asyik sikat rajin ya. Ternyata saya teliti anak di mulut ini di gigi ini penuh dengan saraf ya. Itu sarafnya banyak saraf di mulut ini, makanya mau ngaji terus begini ya. Kenapa? Quran itu syifa, rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu syifa, obat. Yang bacanya obat, yang mendengarkannya obat. Makanya anak-anak sekalian, yang rajin baca Quran. Ada yang bisa baca Quran ngacung? Ada yang nggak bisa baca Quran ngacung? Ayo ngacung? Ada? Oh kamu nggak bisa? Ya. Tapi yang bisa baca puisi nggak bisa baca Quran? Ya. Ya, yang nggak bisa baca Quran supaya apa anak-anak hatinya tenang. Pelajar itu kalau rajin baca Quran, insya Allah adem, ya, adem dan terbimbing oleh Allah Subhanahu. Baik, saya kira itu anak-anak sekalian yang saya sampaikan pada pagi dan siang ini. Mudah-mudahan semuanya sukses. Tapi sesuk, ya paling kok taat sama orang tua. Ojo pati ngelawan. Sama ibu bukan guru. Sanggup?
kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Al-Fatihah. Demikian anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan mudah bermanfaat. Mudah-mudahan bisa memberikan jalan untuk lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.